Sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Raya Melong, Kota Cimahi, Jawa Barat ambruk. Evakuasi 2 orang penghuni rumah yang tertimbun reruntuhan bangunan berlangsung dramatis. Evakuasi 2 orang yang tertimpa bangunan ambruk berlangsung dramatis. Petugas berhati-hati menggali puing dan memindahkan tubuh korban dari bawah reruntuhan. 2 orang penghuni rumah menjadi korban dengan tertimbun material bangunan. Beruntung nyawa mereka selamat dan hanya mengalami luka. Hampir 1 jam korban akhirnya dapat dievakuasi dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kejadian berawal saat 4 orang penghuni rumah sedang sarapan pagi. Tiba-tiba lantai 2 ambruk dan menimpa 2 orang penghuni rumah. Petugas gabungan BPBD dan warga berjibaku mengevakuasi material bangunan yang ambruk dan seluruh penghuni rumah mengungsi. Belum diketahui penyebab ambruknya bangunan, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, rekonstruksi penganiayaan balita hingga tewas di Cilacap, Jawa Tengah ricuh saat warga yang emosi berusaha menghakimi pelaku. Ricuhan pecah saat proses rekonstruksi kasus pembunuhan seorang balita di kebun karet di Desa Adimulya, Cilacap, Jawa Tengah. Warga yang berada di lokasi geram terhadap tersangka Ferry yang tega menganiaya korban yang berusia 3 tahun hingga meninggal dunia. Namun polisi akhirnya berhasil meredam amarah warga dan ayah kandung korban yang tidak terima atas perlakuan keji tersangka terhadap korban. Polisi akhirnya mengalihkan rekonstruksi ke sejumlah lokasi untuk menghindari kericuhan terulang. Kami memahami kami memahami bahwa warga itu emosi karena korban juga masih anak kayak gitu kan. Jadi kami memahami, tapi yang jelas dari rekon tadi kita juga sudah mendapatkan beberapa adegan yang kita anggap sebagai adegan inti yang bisa menggambarkan dari peran-perannya nanti yang mungkin bisa tersangka jadi bertambah, ya kan? Kita sudah dapatkan itu. Dalam rekonstruksi ini terungkap korban awalnya diantar ibunya menemui tersangka yang diketahui merupakan kekasih gelapnya. Selanjutnya, Ferry membawa korban jalan-jalan dengan mengendarai motor ke kawasan perbukitan. Di sini tersangka kemudian menganiaya korban hingga meninggal dunia. Saat ini ibu korban telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat atas pembunuhan anaknya sendiri. Polisi menjerat para tersangka dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Pangdam 9 Udayana, Majen TNI Pik Budianto, kami Budiakto, mengunjungi kediaman orang tua Prada Luki Saputra Namo. Kedatangan Pangdam di rumah duka langsung disambut isak tangis dari ibu almarhumah Prada Luki. Bagi seorang tentara, tolong saya mohon Bapak, tolong saya bersujud Bapak. Tolong Bapak, tolong Bu, saya butuh keadilan Bapak. Tolong jangan ada. Dengan suara yang bergetar, Sepriana Paulina Mirpe, ibunda almarhum Prada Luki, bersimpu di kaki Pangdam 9 Udayana, Majen TNI Pik Budiakto. Dirinya memohon kepada Pangdam agar para pelaku yang telah membunuh putranya dihukum sesuai dengan perbuatan mereka. Sepriana mengaku rela jika putranya gugur di medan pertempuran sebagai anggota TNI, namun dirinya sama sekali tidak rela kematiannya akibat dianiaya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya jadikan dia untuk TNI Bapak, medan perang saya boleh Bapak, tapi ini di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Bapak, tolong. Saya mohon Bapak, dia masih punya adik 2 orang lagi.
Bagi keluarga Prada Luki, kehadiran Pangdam 9 membawa setitik harapan bahwa kebenaran akan terungkap dan nama putranya akan bersih dari fitnah. Saya sakit hati kalau anak saya sebegitu baru dikatain hoax lagi. Saya mohon tolong jangan fitnah anak saya. Anak saya sudah meninggal, Bapak. Saya hanya mencari keadilan. Mohon Bapak, jangan ada fitnah-fitnah lagi yang keji tentang anak saya. Saya mohon juga jangan pernah terjadi seperti ini. Cukup anak saya saja. Menanggapi permintaan Ibu Prada Luki, Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Budiakto mengatakan akan mengawal langsung proses hukum yang sedang berlangsung. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, 20 oknum prajurit TNI ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus tewasnya Prada Luki Cepril Saputra Namo. Ya, menurut Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Budiakto, proses hukum atas kematian Prada Luki Namo masih terus berlanjut dan akan dilakukan secara transparan. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Budiakto bertemu dengan orang tua Prada Luki Cepril Saputra Namo di asrama TNI Kuanino, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pangdam menyampaikan berdasarkan penyelidikan tim investigasi, jumlah tersangka yang sebelumnya 4 prajurit kini menjadi 20 prajurit TNI. Dari teritorial pembangunan 834 Wakanga Merenagekeo, Nusa Tenggara Timur, termasuk salah satunya seorang perwira TNI. Menurutnya, TNI akan memproses kasus ini secara transparan dan mengedepankan keadilan bagi Prada Luki Cepril Saputra Namo tanpa pandang bulu. Tim investigasi terus melakukan penyelidikan, semua tersangka telah ditahan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Seluruhnya 20 tersangka yang sudah ditahan dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan selanjutnya. Di antara 20 itu apakah ada perwira, Jenderal? Ada 1 orang perwira. Oke, boleh tahu inisialnya, Jenderal? Nanti oleh penyidik yang akan menyampaikan, dan selanjutnya proses ini sedang berlangsung dan saya secepatnya akan melaporkan pada pimpinan. Diketahui kasus tewasnya Prada Luki Namo di tangan seniornya membuat keluarga terpukul, terlebih korban baru 2 bulan bertugas sebagai tentara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awal informasi News pagi hari ini terkait dengan seorang operator alat berat di Gunungan Sampah TPA Galuga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tewas setelah alat berat yang dikemudikan amblas ke dalam tanah dan tertimbun gunungan sampah. Ya, jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit, sementara polisi langsung menutup sementara lokasi kejadian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Naikkan. Seorang operator alat berat di Gunungan Sampah TPA Galuga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tewas setelah alat berat yang dikemudikan ambles ke dalam tanah dan tertimbun gunungan sampah. Diduga peristiwa terjadi akibat hujan yang mengguyur wilayah Kota Bogor dan sekitarnya sejak kemarin, mengakibatkan gunungan sampah di lokasi longsor, menimbun alat berat dan korban. Selain itu, tingginya gunungan sampah membuat keretakan tanah serta sampah ambles. Sementara keluarga korban menyebut proses evakuasi memakan waktu selama 2 jam karena tanah di lokasi rawan ambles. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian dan langsung dibawa ke rumah sakit, sementara pihak desa melaporkan kejadian ini ke kepolisian dan instansi terkait. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.